Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aura, Rida, dan Sani akan menganalisis puisi Titip Rindu Buat Ayah karya Ebiet GAD. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap
tetap setia. Parafrasa. Ketika itu, aku mandang di matamu yang sayu, masih berlimpah tersimpan selaksa peristiwa saat itu. Benturan tanggung jawab dan hempasan beratnya kehidupan terpahat jelas di keningmu, tertampang derita yang kau lalui. Ketika itu, aku memandang lagi kau yang tampak terlihat amat tua dan begitu lelah. Keringat bentuk dari kesungguhan yang kau beri mengucur deras di wajahmu. Namun, kau tetap selalu tabah. Meski helaan nafasmu kadang tampak tersengal. Dikala kau memikul beban kehidupan yang semakin syarat, tetapi untukku kau tetap kuat bertahan. Ayah, engkau yang telah mengerti hitam dan merah langkah perjalanan kehidupan ini. Keriput pada tulang pipimu sebagai gambaran dari semua perjuanganmu. Hingga bahumu yang dulu gagah dan kekar legam terbakar panasnya matahari, kini sudah semakin kurus dan kiang terbungkuk. Namun, api semangat dan pengorbananmu tak pernah pudar. Tak lelahnya engkau melangkah, meski di setiap langkahmu kadang gemetar. Kau tetap dengan setia, demi bahagiakan aku dan ibu. Dengar aku, wahai ayahku, izinkan aku mengungkapkan rasa bahwa dalam hening sepinya malam ini kurindukan dirimu. Untuk kembali menuai dan memupuk padi milik kita. Tapi takdir tak bisa kulawan. Kerinduanku untukmu hanya tinggal sebuah kata kerinduan. Anakmu ini sekarang sangat banyak menanggung beban yang dulu hanya kau pikul sendirian. Berdasarkan bentuknya, puisi Septima. Puisi Septima adalah puisi yang tiap baitnya berisi 7 buah baris atau larik. Dapat dilihat dalam lirik berikut, bahwa lagu yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah termasuk ke dalam jenis puisi Septima karena setiap liriknya memiliki 1 bait 7 baris. Lalu berdasarkan jenisnya. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Dari pemenggalan kutipan lirik lagu di atas, dapat disimpulkan bahwa kerinduan yang mendalam juga dirasakan ketika berada dalam sepi. Kenangan dulu saat bersama ayahnya. Namun, kerinduan itu hanya kerinduan semu. Ayah yang telah banyak pengalaman dalam kehidupan membagi dengan anaknya. Sehingga anak yang ketika ditinggal oleh ayahnya tidak kaget menghadapi ujian dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya ada struktur batin dari puisi yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Yang pertama ada tema. Tema dari lagu Titip Rindu Buat Ayah ialah tentang cinta. Cinta di dalam lirik ini tentu saja bukan percintaan klasik antara pria dan wanita, melainkan cinta seorang anak kepada ayahnya. Dapat dilihat pada lirik berikut. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Dari penggalan kutipan lirik lagu di atas dapat disimpulkan bahwa kerinduan yang mendalam juga dirasakan ketika berada dalam sepi. Kerinduan dalam hal ini bukan hanya kerinduan semata, tapi juga didasari oleh cinta sang anak kepada ayahnya. Kenangan dulu saat bersama ayahnya, namun kerinduan itu hanya kerinduan semu. Yang kedua ada rasa.
Dalam sebuah wawancara, Ebit mengaku ketegangan hubungan antara dia dengan Abu Ja'far sang ayah karena memaksanya menjadi guru agama. Menurut pemahaman Ebit, ayahnya seperti memerintah dia untuk menggeluti profesi itu. Namun, setelah Abu Ja'far mengajaknya berbicara, barulah Ebit mengetahui bahwa yang sebenarnya diinginkan ayahnya itu adalah sesuatu yang terbaik. Menurut Ebit, saat berbincang itulah sang ayah menangis. Saat itu, Ebit lebih banyak mengungkapkan impiannya di masa depan. Setelah hubungan mereka mencair, terciptalah lagu yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Yang ketiga ada nada. Titip Rindu Buat Ayah yang dinyanyikan oleh Ebit GAD menggambarkan bagaimana perjuangan seorang ayah dengan segala kekurangan dan rasa lelahnya dalam menjalani kehidupan demi keluarga yang dicintainya. Dan nada yang digunakan dalam lagu tersebut adalah sedih dan haru karena rasa rindu yang sangat dalam kepada sang ayah. Dan yang terakhir ada amanat. Lagu yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah yang dinyanyikan oleh Ebit GAD memiliki amanat untuk selalu menghargai dan memuliakan sosok ayah yang selalu berkorban demi membahagiakan anaknya. Selanjutnya ada struktur fisik dari lagu atau puisi yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Yang pertama ada tipografi. Penulisan lagu tersebut terdapat 4 bait, dalam setiap bait terdiri dari 7 baris. Tetapi bait ketiganya hanya terdapat 4 baris. Tiap baris terdapat banyak kata. Baris yang memiliki kata terbanyak yaitu pada bait 2 baris pertama karena terdapat 8 kata dalam satu baris. Dan baris yang memiliki kata paling sedikit yaitu terdapat 3 baris, yaitu bait pertama, baris ketiga, dan ketujuh, juga bait kedua, baris ketujuh, yaitu hanya terdapat 3 kata. Penulisannya rata kiri, bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur. Lalu yang kedua ada diksi. Lagu yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah memiliki diksi yang tepat. Penggunaan katanya efektif untuk mewakili perasaan dan penggunaan bahasanya padat. Mengungkapkan ketakuban penyanyi terhadap sesosok ayah yang memberikan kasih sayang yang begitu besar dan pengorbanan kepada anak-anaknya. Terpampang jelas dalam baris pada lagu tersebut sebagai berikut. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat. Di keningmu kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Lalu yang ketiga ada imaji atau citraan. Dalam lagu Titip Rindu Buat Ayah, karya Ebit GAD memakai citraan yang penglihatan seperti kau nampak tua dan lelah, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, keriput tulang pipimu, dan kini kurus dan terbungkuk. Yang keempat ada kata konkret. Dalam puisi, biasanya pengarang menggunakan kata konkret untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca. Dalam contoh puisi di atas, terdapat dalam lirik, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Penggunaan kata benturan dan hempasan bermakna penderitaan hidup yang dideritanya. Frasa terpahat di keningmu bukanlah pahatan-pahatan yang terdapat di kening, tetapi gambaran akibat dari penderitaan yang dialaminya. Kelima ada majas. A. Metafora. Majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Bait pertama, baris ketiga, dan keempat terdapat lirik lagu yang bermakna kias, yakni sebagai berikut. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Penggunaan kata benturan dan hempasan bermakna penderitaan hidup yang dideritanya. Frasa terpahat di keningmu bukanlah pahatan-pahatan yang terdapat di kening, tetapi gambaran akibat dari penderitaan yang dialaminya. Kata benturan, hempasan, dan frasa terpahat di keningmu tergolong metafora.
karena kata dan frasa tersebut menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain. Bait keempat baris kedua, terdapat lirik lagu yang bermakna kias yakni sebagai berikut. Hitam dan merah jalan ini. Frasa hitam dan merah jalan ini bermakna liku-liku atau manis pahitnya kehidupan yang telah dialami oleh seorang ayah. Frasa hitam dan merah jalan ini tergolong metafora karena merupakan cerita kiasan yang membandingkan sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Bait ke-6 baris kedua, terdapat lirik lagu yang bermakna kias yakni sebagai berikut. Meski langkahmu kadang gemetar. Frasa langkahmu kadang gemetar bermakna ketidakkuatannya kaki melangkah untuk bekerja sehingga sampai gemetar. Frasa langkahmu kadang gemetar termasuk dalam metafora. Dikatakan metafora karena merupakan kiasan yang membandingkan sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Bait ke-7 baris ketiga terdapat lirik lagu yang bermakna kias yakni sebagai berikut. Untuk menuai padi milik kita. Frasa padi milik kita bukanlah tanaman padi yang siap panen, tetapi frasa padi milik kita adalah kebersamaan kerinduan yang muncul bila bertemu. Frasa padi milik kita tergolong metafora karena melukiskan sesuatu benda yang berhubungan dengan benda yang lain. B. Hiperbola. Majas hiperbola bermaksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Majas jenis ini digunakan untuk melebih-lebihkan suatu hal. Contohnya ada pada bait kedua baris kedua. Terdapat lirik lagu yang bermakna kias yakni sebagai berikut. Keringat mengucur deras. Frasa keringat mengucur deras bermakna kerja keras yang dilakukan seseorang untuk menghadapi kerasnya hidup yang dialami oleh ayah. Frasa keringat mengucur deras tergolong hiperbola karena menyatakan begitu beratnya beban yang harus dipikul oleh ayah yang digambarkan berlebih-lebihan. C. Majas perbandingan. Majas perbandingan ialah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Contohnya terdapat pada bait kelima baris pertama dan kedua. Terdapat lirik lagu yang bermakna kias yakni sebagai berikut. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari. Frasa keriput tulang pipimu bermakna menggambarkan akibat dari kerasnya kehidupan yang dialaminya. Sama halnya dengan frasa legam terbakar matahari yang bermakna melakukan kerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Frasa keriput tulang pipimu tergolong perbandingan atau simile karena perbandingan dengan kata sebagai, bagai, seperti, dan sebagainya. Sedangkan frasa legam terbakar matahari tergolong metafora karena merupakan cerita kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain. Keenam, ada vertifikasi. Dalam lagu Titip Rindu Buat Ayah, karya Abid Ghoffar Abu Ja'far atau lebih dikenal Ebit JAD, di bawah ini bersajak akhir terus AA. Contohnya yaitu, namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar. Penggunaan sajak akhir terus pada kutipan bait di atas menguatkan bentuk visualnya dan menambah nilai estetisnya. Selain itu juga memperlihatkan penggunaan bentuk anafora yaitu dengan perulangan kata namun, penggunaan anafora dengan pemakaian kata berfungsi menegaskan kesanggupan seorang ayah yang rela berkorban untuk anak-anaknya meski harus dengan perjuangannya yang begitu keras seperti dalam kutipan berikut. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aura, Rida, dan Sani akan menganalisis puisi Titip Rindu Buat Ayah karya Ebiet GAD.